Rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Mutawakil Allah. Dan di samping beliau telah hadir pengelola unit bisnis di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Beliau adalah Ustadz Alan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat dohiron wabatinan. Alhamdulillah. Amin. Saya itu kalau sudah bersama Kiai rasanya adem gitu. Alhamdulillah. Hidup Tapi itu jangan bahagia. melempem. Oh jangan melempem Iya, Kiai. Terus semangat Kiai. Semangat. Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, program inspiratif OPOP Jatim ini terselenggara berkat kerjasama Tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Kiai merupakan generasi keberapa Kiai dari sejak berdirinya pondok ini? Jadi benar sekali, pesantren ini didirikan 1839 itu ditandai dengan pembangunan masjid. Peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Kiai Zainul Abidin, tetapi di situ dibantu oleh ibunda dari Kiai Muhammad Hasan, yaitu generasi keduanya, Nyai Khadijah namanya, dikenal dengan Nyai Miri. Nah itu dimulainya, jadi sudah 1,5 abad lebih, sudah sekitar 180 tahun lebih usia pesantren ini, dan sudah mengalami 4 generasi. Generasi pertama Kiai Zainul Abidin, generasi kedua Kiai Muhammad Hasan. Kemudian 2 tokoh ini digabung dan istilah santrinya disebut Tarkib Masjid. Zainul Abidin digabung dengan Muhammad penerus kedua yaitu Kiai Muhammad Hasan menjadi pesantren Zainul Hasan. Saya itu generasi keempat ya. Jadi Kiai Zainul Abidin, Kiai Muhammad Hasan, Kiai Hasan Saiful Rijal, yaitu ayahanda kami, baru saya. Dan saya ini pada posisi prinsip tiada rotan akar pun berguna. Tentunya pada zaman-zaman itu di era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, peran dari pesantren ini sangat luar biasa Kiai. Sangat-sangat luar biasa. Bahkan sebenarnya pesantren dimanapun di Indonesia ini, termasuk di Genggong ini, bukan hanya merupakan lembaga pendidikan, tapi merupakan situs-situs sejarah yang tidak bisa dilepaskan dengan sejarah merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Contoh simpelnya seperti Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Muhammad Hasan. Beliau ini di samping seorang ulama besar dengan karya-karya buku keagamaan yang cukup banyak, beliau juga sebagai seorang pejuang. Beliau di mana
karomah karismatiknya karismatik beliau di zaman itu digunakan dengan baik untuk mendorong masyarakat melawan penjajah. Dan masyarakat tentu sangat bersemangat ketika beliau berfatwa melawan penjajah, Kiai. Iya, jadi bahkan ketika menjelang 10 Oktober 10 Oktober revolusi jihad, beliau termasuk 46 kiai sejawa yang ngumpul di Bubutan untuk yang kemudian mengeluarkan fatwa jihad, resolusi jihad itu, ya, Kiai. Bahkan beliau ini juga memberi keteladanan putra beliau yang yaitu ayahanda kami Kiai Hasan Saifurijal ketika terjadi agresi kedua penjajah Belanda yaitu 1948, itu ayahanda kami itu sudah tinggal satu-satunya putra beliau, yang lain sudah meninggal. Masya Allah. Jadi waktu ada semua, beliau sudah bilang bahwa yang akan meneruskan keturunan saya ini Hasan, yaitu ayah kami. Ternyata benar, yang lain meninggal, ada yang tidak meninggal tapi tidak punya keturunan. Semua numpuk di ayah kami, sehingga saudara saya 22 Kiai. Iya, jadi kalau ada perang tinggal prit gitu semua ada. Contohnya perang ya, bukan sepak bola ya. Iya, bahkan cucu beliau udah 100. Subhanallah. Kalau kita hitung dari semua. Karena kebetulan kami saudara ini tidak ada yang mandul, semua subur, produktif, KB ya. Semua keluarga besar. Ya, bahasa Inggrisnya kabiagi. Nah, jadi beliau pada saat 1948 itu memerintahkan putra satu-satunya ini itu untuk ikut gerakan gerilyawan ke garis depan di Sidoarjo. Ulangan Sidoarjo. Dan beliau memimpin gerilyawan dan beliau bergabung dalam Laskar Hizbullah. Anak buahnya itu termasuk diantaranya Kiai Syarqawi, mantan Rois Surya PW, ada Kiai Sufyan Seletreng dan kiai-kiai sepuh yang lain. Masya Allah, demikian perjuangan para pendahulu kita. Justru itu nasionalisme dalam pesantren ini melekat. Kenapa? Karena keteladanan dari para pendiri kami dan juga nasihat-nasihat dari para pendiri kami. Tentu ini tidak boleh dilupakan oleh generasi muda, Kiai. Bagaimana kemerdekaan ini tidak tiba-tiba datang dengan sendirinya, tetapi harus diraih dengan perjuangan dan darah, dan itu dipimpin oleh para ulama, para kiai-kiai kita. Dengan ikhtiar, perjuangan, doa, dan tawakal. Itu yang ada. Kiai, menarik sekali untuk kita simak sejarah tentang Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini. Terkait juga dengan perkembangan saat ini, Kiai, ada sekitar 15.000 santri yang bermukim di pesantren, Kiai. Mereka dari usia pendidikan dini sampai dengan Ma'had Ali atau perguruan tinggi, atau sampai dengan hanya sekolah tinggi menengah, Kiai? Maksudnya di pesantren mana ini? Di Zainul Hasan ini kan ada beberapa. Ya, memang di sini ada lebih 22 lembaga formal. 22 lembaga formal. Mulai dari PAUD sampai pendidikan tingkat tinggi. Dan kebetulan kita juga punya pendidikan tinggi dua. Ada Universitas Zainul Hasan, Universitas Islam Zainul Hasan, ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang sekarang dalam proses mau dijadikan universitas juga, gitu, dengan jurusan-jurusannya. Di bidang kesehatan tentunya. Ya, di bidang kesehatan. Nah, mereka ini semuanya mayoritas bermukim di pesantren, kecuali mereka yang tempat tinggalnya itu di bawah radius 3 kilo. Kita perkenankan mereka untuk tidak mondok, pulang ke rumah masing-masing, Kiai. Ya. Kalau kita sebut santri kalong, Kiai, ya. Santri kalong. Bahasa Inggrisnya nyolok. Bahasa Madura. Inggris Timur maksudnya. Inggris Timur. Ya. Baik, Kiai, dari sekian banyak santri yang kemudian ada di 22 lembaga formal yang ada di pesantren ini, apakah mereka juga dibekali ilmu-ilmu tentang kewirausahaan atau tentang muamalah berdagang, Kiai? Jadi gini, sesuai dengan nawaitu didirikannya pesantren, di samping sebagai lembaga pendidikan juga sebagai syiar agama di dalam melaksanakan pesan-pesan Allah, nilai-nilai agama, syariat agama.
Maka di pesantren itu pembekalan terhadap santri yang paling utama itu pertama akidah keislaman. Akidah keislaman. Yang benar sesuai dengan kultur budaya Indonesia yang kita kenal dengan Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Nah, di sini santri kita beri pemahaman dulu tentang akidah karena ini kunci bagaimana generasi muda Islam itu mencintai agamanya dan tanah airnya dan budayanya. Nah, ini harus settle, ini harus diinstal di fundamental hati. Nah, kemudian baru kita bekali mereka dengan ilmu pengetahuan plus akhlak. Akhlak atau karakter ya, kalau sekarang karakter pembangunan karakter. Kalau bahasa pesantrennya itu makarimul akhlak. Abu istuli utami makarimul akhlak. Baru setelah itu keterampilan sesuai dengan bakat dan bidang masing-masing, termasuk di dalamnya entrepreneur. Betul, dan juga tentunya moralitas. Nah, ini yang penting karena moralitas ini langka sekarang ya, terutama kejujuran itu langka. Maka di pesantren ini ditekankan benar. Ada akidah, kemudian ilmu pengetahuan, akhlak, dan keterampilan, termasuk di dalamnya adalah entrepreneurship. Ya, betul. Dan entrepreneurship di pesantren ini tentu merujuk pada konsep-konsep nilai-nilai Islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh santri. Tentu, di antaranya jujur tadi. Ya, betul. Kemudian tidak ada upaya-upaya untuk saling mendolimi, begitu Kiai ya. Ya, mungkin prinsip ada di 4 prinsip tuh: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Tabligh itu maksudnya ya sosialisasi lah, ya disimpan sendiri tapi diketuk tularkan ke yang lain. Nah, berbicara soal tabligh ya, ini menarik karena di Provinsi Jawa Timur sendiri Bu Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur merancang sebuah program yang didedikasikan untuk pesantren, yaitu One Pesantren One Product. Tentu produk-produk yang sudah dibuat oleh pesantren tidak boleh disimpan sendiri, harus disiarkan. Karena itu akan memotivasi pesantren-pesantren lain agar melakukan hal yang sama, minimal sama dengan yang sudah settle, Kiai. Di program OPOP sendiri, Kiai, kita kenal ada 3 pilar, yaitu pemberdayaan santrinya dengan tujuan agar santri punya jiwa wirausaha, kemudian pemberdayaan pesantrennya melalui koperasi pondok pesantren agar produk-produk itu menjadi produk yang unggul dan bisa diterima oleh pasar. Dan yang tidak kalah penting adalah alumninya, karena kita tahu tidak semua alumni pesantren menjadi dai, mubaligh, kiai, dan juga guru ngaji. Di antara mereka bahkan mungkin sebagian besar jadi wirausahawan. Nah, pandangan Kiai terhadap program OPOP di Jawa Timur, Kiai? Nah, OPOP ini merubah mindset. Menjadikan pesantren sebagai subjek pembangunan, karena dianggap oleh Bu Hovifah sebagai komunitas kader pesantren bahwa pesantren ini punya potensi yang luar biasa dan bisa menjadi partner dan mitra strategis pemerintah di dalam membangun masyarakat, khususnya di bidang pembangunan ekonomi, termasuk pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, bahkan juga ekonomi umat. Kenapa? Karena pesantren ini bukan hanya puluhan tahun, bahkan ratusan tahun selalu memberikan pelayanan ke masyarakat, baik pendidikan sampai kepada ekonomi. Tadi coba lihat sejarah bagaimana pesantren ini berkiprah dengan masyarakat. Program OPOP Bu Hovifah ini program yang sangat unggul. Ya, dan akan menjadi nilai maslahat bagi komunitas pesantren pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Dan ini merupakan langkah jitu untuk meningkatkan peningkatan pembangunan manusia, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Baik, Kiai. Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, mindset menjadikan pesantren sebagai objek pembangunan sudah saatnya untuk dirubah menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Apakah pembangunan manusianya maupun pembangunan ekonomi umatnya. Tetaplah di program Rahasia Sukses Santri OPOP Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera.
Masih di rahasia sukses santri OPOP Jawa Timur, acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. OPOP, Pesantren Berdaya Masyarakat Sejahtera. Kiai, tadi sangat menarik bahwa adanya OPOP ini mampu merubah mindset harusnya. Dari menjadikan pesantren sebagai objek, berubah menjadi pesantren sebagai subjek. Nah, OPOP sendiri di pesantren Zainul Hasan Genggong sudah berperan sedemikian rupa. Tadi disebutkan Kiai ada air minum. Kemudian sebagaimana kita lihat di depan Kiai ada berbagai macam makanan. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kiai tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Zainul Hasan ini Kiai. Ya, jadi yang ada di depan ini di antara hasil kreasi dan inovasi santriwan dan santriwati kita yang ada di lembaga menengah, juga termasuk air mineral ini dari Universitas Zainul Hasan. Universitas Zainul Hasan. Nah, makanan-makanan ini termasuk banyak yang mengandung gizi dan kesehatan. Bahkan ada ini daun kelor ini bisa menambah imun gitu. Apalagi jadi, di saat-saat pandemi ya, sangat diperlukan sekali. Bahkan ada juga drink vital ya. Drink vital yang sedang proses kemasannya. Nah, ini juga bagus untuk menambah imun dan mengurangi reaksi virus yang membahayakan badan manusia gitu. Di samping itu juga ada makanan dia ya? Ada ini dari Swak nih, dari Swak. Nah, mungkin bisa dicoba. Iya, ini menarik sekali pemirsa. Ada Suwak lapis genggong. Ini produk yang sudah settle diproduksi oleh Zainul Hasan Genggong. Dan pemirsa tidak perlu khawatir karena produk ini sudah berlogo atau bersertifikat halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Kita cicipi pemirsa. Dan sudah punya hak paten. Pemirsa. Kita coba Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat. Kalau kata anak sekarang yummy. Enak Kiai. Dan memang produk ini bermula dari hasil penelitian atau tiba-tiba terinspirasi karena melimpahnya suwak di area pesantren Kiai. Tentunya melalui penelitian, kemudian juga dilihat dari sisi banyaknya stok yang mubadir, bahan bakunya melimpah Kiai, yang tidak dimanfaatkan dan kurang mendapatkan daya ekonomi. Nah, di sinilah anak-anak dengan kreasi dan inovasinya menjadikan bahan suwak itu sebagai bahan makanan. Mungkin Ustadz Alan bisa. Ustadz Alan ini Kiai, rahasianya selalu hadir di acara OPOP Kiai. Subhanallah, alhamdulillah. Ada satu titel baru, SH Sopo Hotel Kiai. Karena acara-acara OPOP di luar pandemi Kiai itu mesti diselenggarakan dari hotel pindah-pindah Kiai untuk meningkatkan kemampuan Ustadz Alan ini sebagai penanggung jawab produksi di Zainul Hasan. Saya beralih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Makin langsing aja Ustadz. Masa-masa pandemi ya. Baik. Ustadz, boleh diceritakan tentang awal mula pesantren ini memproduksi suwak lapis genggong Ustadz? Alhamdulillah Pak Wafirin, saya sendiri mengapresiasi terhadap program Gubernur One Pesantren One Product yang didirikan kurang lebih tahun 2018 ya Pak? 19. Iya, kita baru 1 tahun. Agustus, betul. Dan sekarang insya Allah sudah hampir 350 tadi Pak Wafirin ya disampaikan. 350 yang berpartisipasi. Ya, sesuai dengan target. Di 2019 ada 150, kemudian di 2020 ini nambah 200. Untuk pesantren Zainul Hasan Genggong ada beberapa unit usaha yang dikelola, di antaranya yaitu BMT, kemudian juga ada air mineral yang terletak di depan. Genggong ya. Kemudian juga ada beras analog, kemudian yang paling produktif sendiri yaitu suwak lapis genggong ini ya. Paling produktif itu gimana maksudnya? Paling produktif yaitu selain kompetensi dari suwak sendiri itu mengandung vitamin, juga konsumen dari suwak lapis genggong merata sekarang ya, utamanya di wilayah Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah suwak lapis genggong ini dari pertama kita berpartisipasi di OPOP,
kita mendapat fasilitas diantaranya yaitu halal, merek, kemudian merek yang sudah terfasilitasi sehingga mampu menjadi produk unggulan. Nah, ini yang kita harapkan depan untuk kita terus berkompetisi sehingga kita melakukan relasi lebih efektif dengan dinas-dinas terkait untuk bisa menggunakan bahan dasar atau konsumsi sehari-harinya dengan menggunakan suwak lapis genggong ini. Ini pertama di Indonesia, Kiai. Betul, ya. Jadi tidak pernah ditemukan ada brownies bahan bakunya dari suwak. Ya. Nah, Zainul Hasan mampu memproduksinya, Kiai. Tapi soal ngomong-ngomong Ustaz, soal produksi. Ini yang memproduksi tenaga ahli khusus atau santri-santri dari pesantren? Kalau suwak lapis genggong bermula dari proses riset dan inovasi. Memang di pesantren Zainul Hasan Genggong itu ada beberapa instansi terkait. Instansi maksudnya lembaga unit di pesantren yang khusus diproduksi, yang khusus di riset untuk mencari atau mencari kompetensi lokal yang ada di wilayah pesantren yang bernilai ekonomi. Betul. Nah itu. Kebetulan di wilayah Probolinggo yang terkenal itu ada porang, kemudian suwak. Porang dan suwak ya Probolinggo. Probolinggo terkenal porang dan suwak. Suwak inilah yang kita kelola karena di sisi lain suwak mengandung potensi gizi yang karbohidrat yang tinggi. Kemudian indeks glikemik dari suwak sendiri itu berpotensi untuk meminimalisir gula darah. Sehingga ada beda antara gula darah dengan antara beras biasa yang kita konsumsi dengan beras analog yang kita produksi. Berbahan baku suwak ya. Jadi selain tadi yang digunakan untuk bahan baku brownies ini dari beras ini berarti? Sama, kalau bahan dasarnya dari suwak. Melalui proses-proses tertentu. Di antaranya yaitu kita kupas dulu, kita cuci, setelah dicuci itu kita keringkan, setelah kita keringkan diuji dulu ke lab untuk mengetahui potensi yang ada di suwak itu sendiri, kemudian kita proses melalui mesin yang namanya mesin extruder, sehingga jadilah tepung yang bisa memproses tepung kemudian diproses menjadi brownies dan juga brownie beras. Dan itu semua dikerjakan oleh santri, Ustaz? Semua itu dikerjakan dan dikelola sendiri oleh pesantren dan santri. Tidak ganggu pelajaran mereka ya? Untuk itu ada waktu-waktu masing-masing, sehingga pesantren itu mengedukasi. Bahkan olahraga sendiri diwajibkan di hari Selasa, termasuk produksi ini diwajibkan di hari Jumat, sehingga tidak mengganggu jam pelajaran santri. Baik, nah Ustadz, ini juga ada sasuku rice, sagu, suwak, dan corn. Ini gimana ceritanya bisa sampai produk seperti ini? Awalnya itu melalui penelitian yang panjang sebenarnya. Tahun 2018 kita menemukan kompetensi dari suwak itu sendiri. Kemudian kita bekerja sama di pesantren itu kerjasama dengan BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Republik Indonesia. Kita melalui riset itu kita pertama dari hasil uji lab yang kita ketahui, kemudian kita berangkat ke Jakarta untuk menemukan inovasi beras analog ini, sehingga kita difasilitasi lebih awal dulu untuk kemudian jadi beras, dan beras itu sekarang sudah menjadi potensi yang edukatif, bahkan selain berpotensi juga nilai ekonomis. Ya, ngomong-ngomong soal kandungan gizi, manfaat dan segala macam yang luar biasa tadi, harganya terjangkau enggak, Ustaz? Untuk harga insya Allah masih sangat ekonomis untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Karena ketika kita kemarin sering ikut event-event yang diselenggarakan oleh OPOP, selama kita membawa produk ke Surabaya semuanya habis. Selalu habis ya, dan saya tahu persis itu. Belum sampai penutupan acara Kiai, produk suwak ini langsung habis diserbu oleh konsumen. Bahkan Bu Gubernur juga menyukainya, sempat mencicipi, dan memang beliau sangat suka dengan produk Zainul Hasan Genggong ini. Nah, ini diproduksi untuk masyarakat umum, dipasarkan melalui apa saja ini medianya? Kemudian kita ada nama istilah yang saya biasanya sering kita jadikan semangat buat tempat teman-teman produksi kami.
Di antaranya yaitu apa guna kompetensi tanpa kompetisi, apa guna relasi tanpa komunikasi. Nah, hal ini yang kita tekankan kepada mereka untuk sering menjalin komunikasi yang intens dengan lembaga-lembaga terkait, bahkan dinas-dinas terkait, sehingga produk kami bisa dikenal dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, brownies berbahan dasar suwek ini ternyata sudah diminati bukan hanya di Pondok Pesantren Zainul Hasan dan sekitarnya, tetapi sudah meluas di Probolinggo bahkan ke Surabaya. Pemirsa yang ingin pesan bisa langsung menelpon nomor 0819-343-25152. Ada pula Instagram, Facebook, dan jangan khawatir karena produk ini sudah memiliki nomor PIRT serta sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita ke Kiai. Kiai, begitu banyak produk yang sudah dihasilkan oleh para santri. Saya yakin itu tidak lepas dari peran seorang pengasuh, seorang kiai. Nah, selama ini dukungan kiai terhadap program-program kewirausahaan yang diterapkan kepada santri dalam bentuk bagaimana, Kiai? Jadi setiap prestasi yang diraih oleh santri kita, termasuk prestasi produk yang bernilai ekonomi, kita kasih penghargaan mereka, dan penghargaan itu disesuaikan dengan sistem yang memang sudah baku dan ada di masing-masing lembaga. Di masing-masing lembaga. Ya. Ada 22 atau 28 Kiai bahkan ya, lembaga yang 28. Lembaga formal. Itu yang lain yang non formal. Kalau dengan non formal lebih jumlahnya dari itu, termasuk misalnya Pencak-Silat kita punya, ada organisasi Pencak-Silat, pengajian rutin mingguan itu yang non formal yang melibatkan masyarakat. Baik ya. Jadi keseimbangan kebahagiaan dunia dan keseimbangan kebahagiaan akhirat lengkap didapatkan di pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini. Jangan khawatir, jika nyantri di Zainul Hasan Genggong ini, kita akan mendapatkan ilmu yang komplit, bukan hanya ilmu akhirat, tapi juga bagaimana kita menggapai kebahagiaan di dunia. Jangan kemana-mana, masih di program Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Setelah ini akan hadir seorang alumni dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang sukses berbisnis di bidang pariwisata. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Baik Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita kedatangan tamu seorang alumni yang sukses berbisnis. Namun sebelum ke tamu kita, kembali kita sapa Kiai. Kiai, dalam sebuah proses pendidikan tentu kita merasa keberhasilan itu tidak hanya pada saat santri meraih prestasi tertinggi pada saat mereka di dalam pesantren. Lebih dari itu adalah ketika keluar dari pesantren mereka mampu menjadi seorang santri yang berprestasi. Nah, di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sendiri, apakah alumni-alumni itu semuanya bermimpi menjadi seorang pegawai, karyawan, atau mereka juga bermimpi menjadi seorang pemberi kerja, penyedia lapangan pekerjaan atau kewirausaha, Kiai? Jadi menurut hemat saya, para santriwan dan santriwati terkait dengan cita-cita dan target terakhir daripada keinginan mereka mengikuti dan meneladani apa yang pernah disampaikan oleh para pendiri pesantren maupun pengasuh pesantrennya.
yaitu menjadi putra-putri umat, generasi muda yang solihin dan solehat, apapun profesinya. Apapun profesinya. Nah, dengan solihin solehat, maka dia punya sikap soleh secara individual dan soleh secara sosial. Saya akan sangat bahagia ketika ada seorang alumnus yang kesuksesannya itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, itu baru kebanggaan bagi kami. Dan ini konon ada seorang alumnus yang sudah mencapai apa yang Kiai sampaikan tadi. Ya. Beliau ini alumni dari pesantren Zainul Hasan, kemudian merintis sebuah restoran, termasuk juga ada kawasan wisata. Dan konon sudah memiliki karyawan lebih dari 30, Kiai. Nah, ini adalah Mas Komar. Assalamualaikum Mas Komar. Waalaikumsalam. Mas Komar ini nyantri di sini tahun berapa masuk, tahun berapa keluar? Nyantri pada tahun 1997 sampai 2007. Oh, 10 tahun ya, atau 11 tahun. Dan sampai hari ini masih ngabdi di pesantren. Sampai hari ini masih di pesantren. Nah, tahun 2007 Mas Komar keluar dari pesantren. Waktu itu apa yang ada di pikiran Mas Komar? Ya, sebenarnya sebagai alumni pesantren waktu itu kebetulan jurusan S1 saya pendidikan PAI, pendidikan agama Islam. Tapi keinginan pada waktu itu sebenarnya ingin berbisnis. Karena keinginan berbisnis itu muncul sejak di pesantren, sejak MTS, karena melihat sosok guru kami Al-Mukarram Kiai Mutawakkil waktu itu. Beliau seorang kiai, ulama, dan juga berbisnis seperti itu. Juga berusaha. Nah, saya penasaran nih. Mas Komar ini kan PAI, pendidikan agama Islam. Harusnya kan jadi guru. Seharusnya. Terus tiba-tiba kok pengen bisnis itu? Karena keinginan untuk berwirausaha. Oh, gitu ya. Baik. Pada waktu itu bukan wirausaha, pokoknya kerja dan bisa menghasilkan. Oke. Apa pertama usaha yang Mas Komar jalankan waktu 2007 itu? Yang pernah saya jalankan pada waktu itu sebenarnya pernah di percetakan di 2007. Terus terus bangkrut. Oke, terus itu di konveksi sukses bangkrut lagi. Tahun 2010 juga pernah bisnis travel di Surabaya. Mau sukses bangkrut lagi. Mau sukses Pak. Kalau yang ketiga ini baru mau sukses ya. Alhamdulillah pada 2012 ternyata kesuksesan saya pada waktu itu bisa barokah dan manfaat setelah saya mengajar. Oke. Jadi 2012 akhirnya Mas Komar memutuskan untuk mengajar. Mengajar di mana waktu itu Mas Komar? Mengajar di pesantren. Di pesantren. Dari Surabaya balik ke Python untuk mengajar. Karena saya tahu Mas Komar ini pendidikan terakhir master master pendidikan. Baik. Nah, Mas Komar ketika 2012 memutuskan kembali ke pesantren mengajar, tiba-tiba darah bisnisnya tetap menggelora ya waktu itu. Keluar lagi. Coba diceritakan itu gimana ceritanya? Setelah mengajar pada waktu itu kebetulan rumah saya berdampingan dengan perusahaan dan saya melihat satu peluang usaha untuk mendirikan sebuah perusahaan PT ya? Waktu itu. Oke. Dan mendirikan dan coba saya masukkan ke perusahaan untuk lobby dan siapa tahu udah bisa bekerja sama, dan alhamdulillah itu bisa. Dan akhirnya saya dan orang yang mempercayakan pada waktu itu, karena saya tidak sendirian dan ada mitra ada mitra karena modal nekat juga mencari peluang kerja tapi tidak ada uang. Ya, penting itu modal nekat itu. Akhirnya setelah tender itu dipercayakan didapat, ada orang yang menginvestasikan uangnya untuk saya. Itu ya, karena sebenarnya Mas Komar di luar sana banyak orang berduit tapi bingung mau dipakai apa duitnya. Giliran ketemu sama orang yang tidak bisa dipercaya, kita invest malah hilang ya. Nah, insya Allah kalau yang diberi investasi itu adalah alumni Zainul Hasan Genggong, insya Allah amanah. Alhamdulillah. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal desa wisata yang dikembangkan oleh Mas Komar hari ini sebenarnya konsepnya seperti apa Mas Komar? Jadi konsep desa wisata yang hari ini dikembangkan adalah di mana kebetulan di daerah kami ada pantai, ada gunung, dan dekat dengan Pantura. Oke. Tahun 2017 kemarin kita mengkonsep untuk membuka satu kawasan wisata
Dan ternyata waktu itu belum ada pandangan karena tata letak. Tata letak layout. Akhirnya kami mencoba mencari satu tempat di mana tempat itu berada di utaranya Masjid PLTU. Dan kebetulan di utaranya Masjid PLTU itu dekat dengan jalan raya, pantai, dan di situ kita coba membuka warung kecil yang awalnya cuma jualan kopi dan ikan bakar. Ternyata dari sana sekarang mempunyai antusias masyarakat untuk makan di situ, untuk kuliner. Kuliner ya di Pantai Bohai. Di Pantai Bohai. Pantai Bohai dan Pantai Bohai itu sebenarnya singkatan dari Binor Harmoni. Baik, nah Mas Komar, ketika Mas Komar ini saat ini pada titik ini menjadi alumnus yang sukses, seorang dosen, seorang guru, juga seorang wirausahawan. Bukan hanya satu perusahaan, tapi ada PT yang outsourcing ke PLTU, kemudian ada juga kuliner. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong soal rahasia, suksesnya Mas Komar ini rahasianya apa? Kita bisa bagi ke pemirsa. Sebenarnya keinginan dan bekerja tulus. Karena saya ingat pada waktu pesantren, daunnya guru saya dan teman-teman Kiai Mutawakil, tidak usah melihat ikhlas kerja dulu baru nanti ikhlas datang. Nggak usah diomong-ngomong ya, aku ikhlas dulu ya gitu ya. Lu aku ini ikhlas gitu ya, Mbak nggak ikhlas itu nanti. Gitu ya. Jadi rahasianya ada 3 itu ya. Pokoknya kerjakan, keingin apa yang menjadi target untuk dilakukan semaksimal mungkin. Oke, baik. Jadi rezeki apa kata nanti? Apa kata nanti ya? Itu rahasianya. Baik, barokah doa Kiai selalu diharapkan oleh santri-santri Zainul Hasan Genggong. Kiai, kita ini sadar betul bahwa santri itu beda dengan bukan santri. Menjadi seorang pengusaha yang berlatar belakang santri, kental sekali dengan nilai-nilai pesantren itu sendiri. Nah, di dalam pesantren Zainul Hasan Genggong sendiri, nilai-nilai yang Kiai selalu tekankan agar menjadi sebuah habit, kebiasaan dan identitas santri Zainul Hasan Genggong, apapun profesinya, itu kira-kira apa ya Kiai yang paling fundamental? Pertama, pesan saya kepada para santri itu jangan sampai kehilangan identitas kesantriannya, di mana santri itu punya satlogi. Dari kata santri itu yaitu S-nya itu sopan, A-nya apa Mat? Ajek, N-nya itu nasihat, terus T-nya itu takwallah, R-nya itu ridhollah, ikhlas lillahi ta'ala. 4 prinsip ini menjadi pegangan dalam profesi apapun dan dalam kerja apapun. Jadi sopan, ajek itu istiqomah, konsisten, kemudian nasihat selalu dipegang, takwallah menjadi prinsip nomor 4. Dengan takwallah itulah semua urusan dipermudah oleh Allah, baik dunia maupun akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini garansi dari Al-Qur'an yang pasti benernya, karena itu firman Allah, semua milik Allah, yang ngatur juga Allah, yang memutuskan juga Allah. Nah, mau kepercaya ke siapa lagi? Maka modal takwa Allah ini sangat penting. Inna akramakum indallahi atqakum, seiring dengan syair yang biasa disenandungkan oleh Imamun al-A'dham Al-Imamus Syafi'i, taqwallah madaru kulli sa'adatin wattibaul hawa ra'su kulli khoti'ati. Bahwa taqwallah itu adalah sumber dari semua kebahagiaan, dan mengikuti hawa nafsu. Dia punya kecerdasan intelektual tapi tidak mempunyai kecerdasan spiritual atau spiritual question, dan itu adalah taqwallah. Maka kecerdasan spiritual tidak akan didampingi dengan kecerdasan emosional dengan dasar takwa. Padahal itu menjadi syarat manusia utuh, Kiai. Ya, manusia intellectual question, emotional question, dan spiritual question. Dan spiritual question itu adalah takwa. Takwa. Lalu ada 2 lagi, Kiai, ridhollah dan ikhlas. Ya. Nilai yang selalu Kiai tanamkan kepada santri-santri Zainul Hasan Genggong. Artinya gini, apapun yang kamu lakukan
harus pada prinsip tidak menyalahi perintah Allah. Yang penting Allah senang. Manusia mau bilang apa, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sebab saya ingat sabda ulama salaf kita yang sangat baik sekali untuk jadi prinsip dalam menghadapi romantika kehidupan. Irdo billahi sohibak watrukin nasa janiba ghalibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqoriba. Ridolah, relalah kamu Tuhan sebagai teman. Jadi asal menurut Allah udah bener, jalan. Watrukin nasa janiba, jangan hiraukan prunya manusia. Karena tidak mungkin semua manusia pro kita, pasti ada yang kontra. Kita nyari ridhonya semua manusia nggak akan bisa. Walaupun kaki sampai di atas, kepala sampai di bawah, tidak akan mungkin. Kenapa? Ridon nasayudo, ridhonya manusia itu nggak ada batasnya. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, baik tidaknya kehidupan kita di akhirat ditentukan oleh amal kita di dunia. Oleh karena itu, melalui Opop Jawa Timur, kita perbaiki amal kita agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan kemana-mana, masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Masih di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur, acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini bukan hanya cakap di bidang produk-produk makanan dan minuman saja, melainkan juga di bidang moneter alias finansial keuangan. Telah hadir bersama saya Ibu Mila. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang juga menjadi Ketua BMT Zainul Hasan Genggong atau lebih dikenal dengan BMT Genggong. Kita sapa Mbak Mila. Assalamualaikum Mbak Mila. Waalaikumsalam Gus. Sudah sejak tahun berapa menjadi Ketua BMT? Saya menjadi Ketua BMT mulai awal berdiri. Awal berdiri di tahun 2017. Tahun 2017. Sudah 3 tahun. Sekarang nasabahnya sudah berapa ribu? 2.500. 2.500 hanya dalam waktu 3 tahun. Rahasianya apa ini? Satu, kita punya tim yang solid, Gus. Tim yang solid. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Mungkin karena pesantren Genggong sudah, maksudnya sudah terkenal ya, besar, sosok, terpercaya dengan gitu ya. Sosok kiai juga, dengan apa namanya, dengan sosok para alim ulama yang ada di sini, sehingga kepercayaan masyarakat untuk menyimpankan dananya ataupun mengajukan pembiayaan kepada kita juga tinggi. Tidak ragu lagi mereka ya. Dan peran alumni sendiri di BMT, mereka apakah juga aktif menjadi nasabah, baik nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan? Seperti apa Mbak Mila? Awalnya tahun 2017 kita itu BMT hanya untuk internal di bawah naungan lembaga-lembaga Pondok Pesantren Zainul Hasan melayani Genggong. Kebutuhan guru, ya, guru dan karyawan di bawah naungan gitu ya. Pondok Pesantren. Setelah itu tahun 2018 baru kita mulai keluar dari pondok, melayani pondok-pondok pesantren aliansi di bawah Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, pondok-pondok cabang, kemudian beberapa lembaga yang beraliansi dengan pondok, kemudian dengan Tanazaha, Gus, Ikatan Alumni dan Santri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tanazaha. Itu anggotanya sudah berapa ya Tanazaha itu ya? Anggota kalau Tanazaha, di total semua gitu berapa ratus ribu? Kalau Tanazaha pasti
puluhan. Wah, bahkan ratusan ribu ya dari kalau kita database ya. Tahun 67. Tahun 67 Tanah Zaha itu berdiri. Baik, sampai 2020 tentu sudah tidak terhitung lagi ya. Dan itu mereka semua ada yang punya uang, ada yang butuh uang. Walaupun banyak yang butuh uang Mbak Bila ya daripada yang punya uang. Tetapi itu sebenarnya adalah pasar potensial. Kalau bahasa di pemasarannya adalah sudah menjadi captive market yang pasti diraih oleh pesantren Zainul Hasan Genggong. Dan saya penasaran sebenarnya 2.500 nasabah BMT Genggong itu mayoritas didominasi oleh alumni, guru atau siapa? Mayoritas alumni. Alumni. Jadi kita itu ada funding rata-rata dari alumni, mereka yang yang punya kelebihan dana banyak, menabung. Beberapa pengusaha, beberapa alumni yang punya kelebihan dana, yang prospek kita datangi dan mereka mau untuk mendepositokan dananya kepada kita. Betul. Kemudian kita menyalurkannya ke para guru dan dosen dan masyarakat di sekitar kita, kemudian di beberapa pondok pesantren cabang. Baik. Yang rata-rata akad yang digunakan ini apa ini Mbak Mila? Murobaha, mudoroba atau yang bagaimana? Yang biasa paling banyak diterapkan? Paling banyak murobaha. Murobaha ya. Paling mudah, paling banyak ya. Paling mudah, paling gampang. Paling gampang. Dan memang selama ini apakah tidak ada dari kalangan pengusaha alumnus Genggong yang berusaha mengakses pembiayaan ke BMT Genggong melalui akad-akad selain murobaha, musyarakah mudharobah misalnya? Oh, ada yang mudharobah. Jadi ada beberapa alumni yang mereka memang punya unit bisnis, kemudian mereka melakukan pembiayaan di BMT kita. Kendalanya apa misalnya ketika itu tidak bisa maksimal sampai hari ini dan kita masih selalu mengedepankan murobaha ya dalam prosesnya? Apakah ketersediaan modal yang memang belum mencukupi atau seperti apa, Mbak Mila? Enggak. Karena beberapa unit bisnis yang dikelola oleh alumni itu mereka belum profesional dalam hal pencatatan keuangan dan akuntansinya, sehingga di situ kita kesulitan untuk menentukan bagi hasil yang akan diberikan kepada BMT seperti ya. Itu. Jadi memang para pengusaha alumnus pesantren ini belum dibekali atau belum cakap di dalam melaporkan keuangannya secara standar. Ketika laporan keuangan secara manual mereka paling nggak berbukas uang masuk uang keluar lah ya, mereka bisa. ada. Tetapi secara standar akuntansi, ada neraca, laba rugi, ketika persyaratan diminta seperti itu mereka masih bingung. Apa upaya yang mencoba diberikan oleh BMT kepada nasabah-nasabah alumnus pesantren yang belum bisa menyusun laporan keuangan dengan baik? Pendampingan, Gus. Ya. Kita kemarin pernah ikut pesantren Zainul Hasan itu dijadikan salah satu pondok pesantren oleh BI ya Gus ya. Ada 17 pesantren ya melalui syarikat itu ya, operasi syarikat. Oleh BI Pusat kita ditunjuk sebagai pesantren percontohan dalam hal akuntansi pesantren. Nah, rencananya kita akuntansi pesantren. Bukan akuntansi BMT-nya. Bukan, akuntansi pesantren lah. Di dalam akuntansi pesantren itu ada beberapa ada akuntansi untuk pengelolaan pendidikan, juga ada akuntansi pengelolaan usaha untuk pesantren. Nah, yang ini yang akan kita coba untuk disosialisasikan, diaplikasikan di beberapa alumni, pondok pesantren. Baik. Nah, rata-rata mereka yang mengajukan pembiayaan kepada BMT Genggong, apakah dalam perjalanannya mereka ada kesulitan membayar, mengembalikan? Selama ini yang terjadi seperti apa? 95% lancar, Gus. Alhamdulillah. Yang 5% biasalah ya. Yang 5% ini ada mungkin tidak semuanya lancar. Ada beberapa yang kita menggunakan sistem mudoroba, ini yang agak kesulitan untuk apalagi sekarang di musim pandemi seperti ini. Jadi memang kita usahanya agak terhambat sehingga pengembalian modalnya juga ikut terhambat ya. Tapi alhamdulillah kita sudah tercover semuanya. Ngomong-ngomong soal aset ya, di BMT Genggong ini sudah mencapai berapa asetnya? 2,7 miliar. 2,7 M dalam waktu 3 tahun. Sebuah prestasi tentunya ya.
dan itu perputarannya sudah sampai berapa ratus juta per bulan? 500 juta. 500 juta per bulan. Juta yang kita pembiayaan itu paling tinggi itu kita pernah pembiayaan 1 miliar, Gus. Karena ada beberapa pada saat itu ada beberapa unit bisnis kita kerjasama dengan unit alumni meminta untuk pembiayaan. Jadi kita itu pembiayaan untuk masyarakat umum itu rata-rata 25 juta. Di atas 25 juta di sektor usaha. Tetapi harus mengikuti prosedur yang ada, baik dalam hal kemapanan usaha, collectability dan seterusnya. Baik. Nah, ngomong-ngomong kesuksesan Mbak Mila sebagai seorang ketua BMT, tentu ada rahasia sebenarnya. Dulu nyantri kan di sini, kemudian alumni, banyak suka duka dinamikanya sebagai seorang santri dan alumni. Lalu sekarang mapan pada titik sebagai ketua BMT, dosen, dan juga menjadi pembicara di mana-mana. Ini sebenarnya boleh dong berbagi rahasia suksesnya di mana? Rahasianya apa ya, Gus ya? Doa. Cuma yang satu panutan saya dulu waktu di pondok pesantren, Kiai Mutawakil. Saya pengen seperti Kiai, pengusaha seperti itu. Kiai yang pengusaha. Kiai yang pengusaha. Yang kedua yang jujur dan istiqomah. Jujur dan istiqomah. Itu. Ada 3 rahasia yang hari ini dibagi kepada para pemirsa, bahwa Mbak Mila ini satu punya figur yang tidak bisa dilepaskan, yaitu kiainya sendiri. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi semua santri. Siapa lagi yang difigurkan kalau bukan kiainya? Yang kedua jujur, dan yang ketiga adalah istiqomah. Karena menurut saya kejujuran itu yang paling utama. Apalagi pegang uangnya orang. Itu dia. Betul. Tanpa kejujuran orang itu nggak akan balik lagi ke kita untuk mempercayakan dananya atau mempercayakan amanahnya kepada kita. Dan itu berat ya. Iya. Jadi untuk menopang BMT ini dulu waktu kami izin ke Kiai mendirikan BMT, Kiai cuma satu pesannya kepada kami. Satu, harus dipegang secara profesionalitas. Itu dia. Nggak boleh asal-asalan. Kalau umpamanya tidak dipegang oleh profesionalitas, timnya tidak profesional, nggak usah sekalian. Betul. Tapi kalau umpamanya sudah cukup mampu, orang SDM-nya profesional, dan 2 bisa siar pesantren bisa dijalankan, silahkan dilakukan yang terbaik. Baik. Dan itu memang menjadi sebuah fondasi ya bagi Mbak Mila di dalam melaksanakan bisnis-bisnis di BMT. Ada harapan ke depan BMT ini seperti di BMT pondok sebelah itu yang ada di mana-mana. Ke depan seperti apa pengembangannya? Pastinya kita menginginkan BMT ini menyebar di beberapa wilayah, karena Genggong sudah melahirkan banyak alumni dan tersebar di banyak wilayah, terutama di Jawa Timur. Memang banyak di Tanah Zaha, di cabang-cabang Tanah Zaha kita ini meminta untuk mendirikan BMT di masing-masing kabupaten, di masing-masing cabang alumni kita. Tanah Zaha itu sudah ada di masing-masing kabupaten ya, di Jawa Timur ini. Ada 38 koordinator ya, komisariat kali ya, komisariat di 38 kabupaten kota, dan harapan Mbak Mila akan lahir 38 cabang BMT Genggong. Minimal 38. Karena kita bentuknya ke provinsi, jadi kita bisa kemana-mana sebenarnya. Memang disiapkan. Betul. Izinnya itu memang dari awal kita siapkan langsung untuk provinsi agar bisa menjangkau satu provinsi. Baik. Tetapi untuk ke provinsi tadi, untuk menyebar kemana-mana, yang kita utamakan dulu sekarang kekuatan atau dari dalam dulu. Ketika internalnya kita kuatin dulu, sistemnya kita bagus, maka kita akan melangkah untuk keluar. Saya takut juga dengan pesannya Kiai Gus, kalau umpamanya tidak kuat di dalam, takutnya ketika keluar rapuh ya. Soalnya ini kaitan dengan finansial. Baik. Kiai, menarik kisahnya Mbak Mila ini. Seorang alumnus yang
memfigurkan kiainya, dan itu ternyata mampu menjadi sebuah landasan semangat hidupnya untuk menjadi seorang alumnus yang sukses. Saya menjadi penasaran Kiai, sebenarnya rahasia-rahasia apa lagi nih yang kira-kira belum Kiai sampaikan yang bisa diambil hikmah oleh santri-santri di Jawa Timur terkait dengan motivasi berwirausaha, Kiai? Ya, sebenarnya saya hanya merujuk dan kembali kepada pesan Rasulullah. Apapun yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan konsistensi, dengan istiqomah. Fastaqim kama umirta, begitu perintah Allah kepada Kanjeng Rasul. Kemudian kita juga jangan merasa bosan dan jangan merasa putus asa di dalam meraih sesuatu yang merupakan harapan maupun cita-cita, bukan angan-angan kosong. Bukan angan-angan kosong. Karena bagaimanapun ikhtiar itu perintah agama, dan kesuksesan itu dicapai melalui persiapan. Al-imdad bihasbil istidad. Kesuksesan itu dapat diraih sesuai seperti apa persiapan kita untuk mencapai kesuksesan. Baik, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, pesan Kiai adalah ikhtiar merupakan perintah agama dan kesuksesan dapat diraih dengan persiapan. Maka mari kita persiapkan diri para santri dan alumni pesantren untuk menyongsong arus baru kebangkitan usaha mikro, kecil dan menengah berbasis pondok pesantren melalui program unggulan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu program One Pesantren One Product. Melalui Opop kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Amin. Dengan nilai-nilai kesantrian yang ada di pondok pesantren. Amin. Kita jumpa lagi dalam episode berikutnya, tetap di Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Opop, pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.